Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Syafitri dengan NPM F1D023032 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi S1 Biologi, Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang biokonservasi pada fauna yaitu kijang dengan nama latin Montiacus montanus. Biokonservasi adalah suatu pendekatan dalam konservasi yang berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, serta ekosistem melalui cara-cara yang berkelanjutan. Konsep ini mencakup upaya untuk menjaga dan melestarikan spesies, habitat, dan proses ekologi yang penting, dengan mempertimbangkan interaksi antar manusia dan lingkungan. Biokonservasi dapat melibatkan berbagai strategi, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, restorasi habitat, perlindungan spesies terancam punah, serta pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ekosistem tetap sehat dan berfungsi dengan baik, sehingga dapat mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Kijang atau Montiacus muncak adalah satwa yang penting untuk dilestarikan, terutama di Indonesia. Upaya biokonservasi untuk kijang meliputi perlindungan habitat, pengelolaan populasi, dan pendidikan masyarakat. Mengenai pentingnya menjaga spesies ini agar tidak punah, kijang hidup di berbagai habitat, termasuk hutan primer dan sekunder, padang rumput, serta savana. Upaya konservasi di Taman Nasional Teso Nilo berfokus pada perlindungan habitat alami kijang. Pemulihan habitat yang rusak dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal sangat penting untuk menjaga populasi kijang. Kijang merupakan satwa yang pemalu dan lebih suka hidup soliter, sehingga pengelolaan populasi harus mempertimbangkan perilaku alami mereka. Penegakan hukum terhadap perburuan liar dan eksploitasi satwa liar diperlukan untuk melindungi kijang dari ancaman eksternal. Masyarakat lokal perlu diberikan edukasi tentang peran kijang dalam ekosistem dan pentingnya pelestarian satwa ini. Program-program kesadaran lingkungan dapat membantu mengurangi perburuan dan kerusakan habitat. Kijang menghadapi berbagai ancaman, termasuk perambahan hutan, pembalakan liar, dan perburuan untuk daging dan tanduk. Konversi lahan menjadi perkebunan dan pemukiman menyebabkan fragmentasi habitat yang mengurangi ruang hidup kijang. Upaya konservasi harus mencakup perlindungan terhadap ancaman-ancaman ini untuk memastikan kelangsungan hidup kijang di alam liar. Kijang Sumatera biasanya ditemukan di hutan pegunungan dan hutan tropis yang lebat. Habitatnya meliputi hutan primer dan sekunder, serta daerah yang memiliki vegetasi yang kaya yang mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi spesies ini. Hutan-hutan ini menyediakan makanan dan tempat berlindung yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Habitat kijang harus memiliki vegetasi yang lebat, termasuk semak-semak, pohon-pohon kecil, dan rumput yang memberikan perlindungan dari predator dan sumber makanan yang cukup. Kijang juga dapat ditemukan di daerah yang lebih lembab seperti tepi sungai dan rawa, di mana mereka dapat menemukan air dan makanan yang melimpah. Penebangan hutan untuk pertanian dan pemukiman mengancam habitat alami kijang, mengurangi ruang hidup mereka, dan memisahkan populasi. Kijang sering menjadi target perburuan liar yang mengurangi jumlah populasi dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pembangunan infrastruktur dan konversi lahan menjadi perkebunan menyebabkan fragmentasi habitat yang menghambat pergerakan kijang dan mengurangi keragaman genetik. Perlindungan taman nasional seperti Taman Nasional Gunung Lesor dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berperan penting dalam melindungi habitat kijang. Program restorasi habitat yang rusak dan rehabilitasi lahan dapat membantu mengembalikan ekosistem yang mendukung kehidupan kijang. Hutan Sumatera berperan penting dalam biokonservasi fauna kijang dengan menyediakan habitat yang kaya dan beragam, yang mendukung kelangsungan hidup dan reproduksi spesies ini. Selain itu, hutan ini juga berfungsi sebagai area perlindungan dari ancaman seperti perburuan dan deforestasi, serta mendukung upaya restorasi ekosistem. Oh ya, kijang dan rusa adalah dua jenis hewan dari keluarga Cervidae yang memiliki perbedaan mencolok. Kijang yang lebih kecil dan ringan biasanya memiliki tinggi sekitar 60-90 cm, sedangkan rusa dapat mencapai lebih dari 1 meter. Tanduk kijang jantan lebih kecil dan sederhana, sementara rusa jantan memiliki tanduk besar yang bercabang. Selain itu, kijang cenderung hidup soliter atau dalam kelompok kecil, sedangkan rusa sering ditemukan dalam kawanan besar. Keduanya memiliki habitat dan perilaku yang berbeda, menjadikan mereka unik dalam ekosistemnya. Kijang dan rusa juga berbeda dalam hal suara yang dihasilkan. Kijang memiliki suara yang lebih lembut, seringkali terdengar seperti barking, sedangkan rusa mengeluarkan suara yang lebih dalam dan bervariasi. Selain itu, habitat keduanya juga berbeda. Kijang lebih suka hutan tropis dan subtropis, sedangkan rusa dapat ditemukan di berbagai jenis habitat, termasuk padang rumput dan daerah pegunungan. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya berasal dari keluarga yang sama, mereka memiliki adaptasi dan karakteristik yang berbeda untuk bertahan hidup di lingkungan mereka masing-masing. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.